Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papan, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkat. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD dalam channel Cahyo. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dan membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua, sobat-sobat Lumen, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat Lumen yang terkasih, kalau Anda pernah melihat atau bahkan berjumpa dengan saudara-saudari kita yang difabel atau yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan kita, tentu saja Anda akan bisa memuji Tuhan atas semua karyanya yang maha agung. Kaum difabel kendati mungkin memiliki fisik yang berbeda dengan kita, memiliki keterbatasan, namun Tuhan menganugerahkan kemampuan yang luar biasa. Dan Tuhan justru menumbuhkan rasa optimisme dalam diri mereka. Inilah panggilan kesaksian kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Lumen yang terkasih, Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya untuk pergi berdua-dua mewartakan damai. Mengapa harus 2 orang? 2 orang merupakan syarat minimal untuk menjadi saksi. Dengan keterangan dari 2 saksi,
kesaksian para murid tidak diragukan lagi. Para murid diminta untuk menjadi pembawa damai di tengah situasi keterancaman. Mereka tidak diutus ke dalam dunia yang akan menerima mereka dengan senang hati begitu saja. Sebaliknya, mereka akan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kendati dunia tidak bersahabat, namun para murid Tuhan Yesus harus datang dengan tidak membawa apa-apa atau sebagai orang-orang sederhana yang perhatiannya bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Para murid Tuhan Yesus tidak boleh memperlengkapi diri atau membela diri dengan uang dan harta duniawi. Para murid harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kesaksian mereka. Sobat Lumen yang terkasih, saudara-saudari kita kaum difabel adalah pribadi-pribadi yang kerap tidak mengandalkan uang dan harta di tengah situasi dunia ini. Dengan segala keterbatasan dalam diri mereka ini justru sangat berharap dan berpasrah kepada Tuhan. Dan inilah kekuatan utama dari murid-murid Tuhan Yesus, iman, harap, dan kasih. Dengan iman akan Tuhan Yesus, para murid berani untuk mewartakan damai. Para murid juga punya harapan bahwa kedamaian yang sejati bisa terwujud. Kedamaian itu seperti seorang anak dalam pelukan ibunya. Kedamaian yang tercipta karena kita bisa saling membantu, saling peduli, dan memiliki bela rasa. Sobat Lumen yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengharapkan agar para murid dalam keterbatasannya dengan harta benda untuk tetap melakukan kebaikan, menyembuhkan yang sakit, menolong orang-orang yang menderita, atau bahkan membantu mereka yang mengalami keputusasaan. Mari kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Cayo!